Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Sabrina dengan NPM 201405031 akan menjelaskan materi tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah sebuah daftar, tabel, atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam satu sampel. Setiap butir atau baris dalam tabel menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok atau interval tertentu. Salah satu distribusi frekuensi yang sering digunakan adalah menggunakan tabel. Pada tabel distribusi frekuensi terdapat unsur-unsur yang harus dipahami. Yang pertama ada kelas interval. Kelas interval adalah kelompok nilai data yang ditulis dalam interval. Lalu ada batas atas kelas, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kanan untuk setiap kelas interval. Lalu ada batas bawah kelas, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval, dan ada tepi kelas bawah, yaitu batas bawah kelas yang dikurangi ketelitian datanya. Selanjutnya ada tepi atas kelas, yaitu batas atas kelas yang ditambah dengan ketelitian data. Selanjutnya, banyak kelas, yaitu merupakan bilangan bulat yang dapat dicari dengan rumus 1 ditambah 3,3 log n, dengan n merupakan banyak data. Lalu ada titik tengah dengan rumus setengah dikali b, batas bawah ditambah batas atas, atau setengah dikali tepi bawah ditambah tepi atas. Selanjutnya ada jangkauan dengan rumus data terbesar dikurangi data terkecil, dan panjang kelas dengan rumus jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Di sini dapat kita lihat di mana letak kelas, lalu ada letak batas atas dan letak batas bawah. Dari batas bawah kita dapat mencari tepi bawah yang dikurangi ketelitiannya. Untuk bilangan yang desimal dapat dikurangi ketelitiannya dengan 0,05, sedangkan untuk bilangan bulat dapat dikurangi dengan 0,5. Selanjutnya, dari batas atas didapatkan tepi atas yang ditambah ketelitiannya dengan 0,05 untuk bilangan desimal dan 0,5 untuk bilangan bulat. Selanjutnya, untuk mencari titik tengah, dapat kita lihat titik tengah merupakan penjumlahan dari kelas interval, yaitu 31 ditambah 40 dan dibagi 2 menghasilkan 35,5. Pada tepi bawah dapat kita lihat batas bawah yang terdapat di sebelah kiri dikurangi dengan ketelitian 0,5 sehingga menghasilkan tepi bawah 30,5. Lalu pada tepi atas dapat kita lihat kelas interval sebelah kanan yang ditambah ketelitiannya dengan 0,5 sehingga menghasilkan 40,5 untuk tepi atas. Dan dilanjutkan untuk data seterusnya. Selanjutnya ada jenis tabel distribusi frekuensi. Terdapat 3 jenis untuk tabel distribusi frekuensi. Yang pertama tabel distribusi frekuensi biasa, lalu tabel distribusi frekuensi relatif, dan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang pertama kita akan membahas tabel distribusi frekuensi biasa. Pada tabel distribusi frekuensi biasa berisikan setiap kelas interval. Terdapat 2 kolom pada tabel distribusi frekuensi biasa, yaitu kolom pertama yang merupakan kelas intervalnya dan kolom yang kedua merupakan frekuensinya. Untuk mendapatkan tabel distribusi frekuensi biasa, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan, seperti menentukan jangkauan, menentukan banyak kelas, menentukan panjang kelas, menentukan interval kelas, dan membuat tabel distribusi frekuensi biasa. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi relatif. Frekuensi relatif merupakan hasil bagi antara frekuensi setiap kelas interval dengan jumlah data. Frekuensi relatif dapat ditulis dalam bentuk desimal atau persen. Frekuensi relatif dapat dirumuskan dengan frekuensi relatif sama dengan Fi di per sigma F dikali 100%, dengan I merupakan frekuensi setiap kelas interval. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif merupakan frekuensi yang menunjukkan jumlah frekuensi pada kelas interval tertentu.
mulai dari kelas interval sebelumnya sampai kelas interval tersebut. Yang pertama, ada dua jenis dari distribusi kumulatif. Yang pertama, tabel distribusi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi kumulatif lebih dari. Pada tabel distribusi kumulatif kurang dari dapat didefinisikan sebagai jumlahan semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas pada setiap kelas interval. Dapat dinotasikan dengan nilai frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas. Selanjutnya ada tabel distribusi kumulatif lebih dari. Dapat didefinisikan sebagai jumlahan semua frekuensi yang lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah pada setiap kelas interval. Dapat dinotasikan dengan frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah. Selanjutnya ada penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon. Histogram adalah diagram batang-batang yang saling berhimpit, sumbu mendatar mewakili interval kelas, dan sumbu tegak mewakili frekuensinya. Selanjutnya, poligon adalah gambar garis yang menghubungkan titik-titik tengah pada setiap kelas interval pada sisi atas dari histogram yang berdekatan. Dapat dilihat, berikut merupakan contoh dari histogram. Kita lihat, pada bagian mendatar merupakan nilai kelas intervalnya, interval kelas, dan pada bagian tegaknya merupakan frekuensinya. Selanjutnya, pada poligon merupakan nilai tengah untuk bagian mendatarnya, dan untuk bagian tegaknya sama dengan histogram, yaitu nilai frekuensinya. Selanjutnya akan masuk ke contoh soal. Setelah disajikan data, dalam 48 kali pengukuran panjang lembaran kain didapatkan data yang telah dikumpulkan sebagai berikut. Buatlah tabel distribusi frekuensi biasa, tabel distribusi frekuensi relatif, tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan lalu histogram dan poligon. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi biasa, pertama kita perlu menentukan banyaknya N. Dapat dilihat bahwa telah diterangkan dalam soal bahwa terdapat 48 kali pengukuran, atau dapat dihitung kembali banyak data yang telah dikumpulkan dan didapatkan nilainya sebanyak 48. Selanjutnya kita akan menentukan jangkauan dengan rumus X maksimal dikurangi dengan X minimum, yaitu nilai X terbesar dikurangi dengan X terkecil, yaitu dengan 74 dikurang 45 menghasilkan 29. Selanjutnya menentukan banyak kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N dengan N adalah 48 didapatkan 6,54 yang dibulatkan menjadi 7. Selanjutnya untuk menentukan panjang kelas, yaitu dengan rumus jangkauan dibagi dengan banyak kelas, dengan 29 dibagi 7 menghasilkan 4,14 dan dibulatkan menjadi 5. Sehingga dari yang kita cari ini dapat dibentuk panjang interval, frekuensi, dan terus. Sehingga didapatkan tabel seperti ini. Selanjutnya untuk mencari tabel distribusi relatif. Dengan rumus frekuensi relatif sama dengan FI dikali sigma F dikali 100, kita dapat menghasilkan frekuensi dibagi sigma F dikali 100% sama dengan 2 dibagi 48 dikali 100% sama dengan 4,17 dan dipakai untuk data selanjutnya dan seterusnya. Dapat kita lihat berikut merupakan tabel distribusi relatif. Selanjutnya kita menentukan tabel distribusi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Yang pertama kurang dari, kita tentukan TA-nya terlebih dahulu dan frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas. Tepi atas didapatkan dari batas atas yang ditambah dengan 0,5 sehingga menghasilkan 48,5 dan ditambah dengan nilai seterusnya.
Untuk frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas, kita dapat dilihat pada setiap frekuensi selanjutnya akan ditambah dengan nilai yang di atasnya. Dapat kita lihat untuk 48,5 frekuensinya adalah 2. Untuk nilai selanjutnya pada frekuensi biasa itu frekuensinya 7. Sehingga untuk menentukan nilai frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas dapat ditambahkan dengan 7. Sehingga dapat dihasilkan 9 yang ditambah lagi dengan frekuensi pada tabel biasa yaitu 18, ditambah lagi dengan 10, dan seterusnya. Sama dengan yang kurang dari, pada lebih dari, kita harus mencari tepi bawahnya dulu dengan menentukan batas bawahnya, yaitu batas bawahnya adalah 44 yang dikurangi dengan nilai 0,5 karena 44 adalah bilangan bulat. Didapatkan angka 43,5 dan dilakukan untuk seterusnya pengurangannya. Selanjutnya untuk menentukan frekuensi lebih dari tepi bawah, dilakukan dengan nilai yang terbesar terlebih dahulu akan nilai N-nya, yaitu 48, dan untuk seterusnya dilakukan pengurangan berbanding balik dengan frekuensi kumulatif kurang dari yang untuk frekuensi selanjutnya ditambah, tetapi untuk yang lebih dari ini, frekuensi selanjutnya dikurangi. Bisa kita lihat 48 dikurangi dengan frekuensi 2, sehingga menghasilkan 46. Selanjutnya, frekuensinya dikurangi dengan frekuensi kelas kedua, yaitu 7, sehingga didapatkan 46, lalu dikurangkan dengan 18, menghasilkan tinggal 9, lalu dikurangi dengan 10, menghasilkan 21, dan seterusnya. Lalu untuk histogram dapat dilihat letak pada sumbu mendatar yaitu nilai tepi bawah atau bisa juga dengan kelas intervalnya, dan pada sumbu tegaknya merupakan frekuensinya. Sedangkan pada poligon, nilai pada sumbu mendatarnya merupakan nilai tengah dari kelas interval, dan nilai pada sumbu tegaknya merupakan nilai frekuensinya. Selanjutnya masuk ke contoh soal 2, yaitu tentukan mean, median, dan modus pada tabel berikut ini. Untuk mencari mean, perlu kita ketahui dulu rumusnya, yaitu X bar sama dengan sigma Pi dikali XI per sigma F. Dengan XI merupakan jumlah interval kelas yang dibagi 2, sehingga didapatkan XI 40 ditambah 48 dibagi 2 sama dengan 44. Setelah didapatkan dan dilakukan pengulangan perhitungan, didapatkan XI-nya pada tabel ini, diletakkan pada sebuah frekuensi. Lalu, karena di rumus ini perlu dicari sigma F dan sigma fiksi, jadi dijumlahkan terlebih dahulu pada frekuensinya yang didapatkan hasil 40, lalu dilakukan perkalian antara F dengan XI, lalu diletakkan pada tabel sebelahnya XI sehingga didapatkan hasil dari perkalian tersebut yang dijumlahkan hasilnya adalah 22.498. Setelah didapatkan sigmanya akan kita masukkan ke dalam rumus sehingga didapatkan angka 62,45. Selanjutnya median. Untuk menentukan letak kelas median dapat menggunakan rumus sama dengan data ke setengah dikali F. Data ke setengah dikali 40, karena jumlah frekuensinya adalah 40, maka dikalikan dengan setengah dan hasilkan adalah letak datanya terletak pada data ke-20. Untuk memastikan data ke-20 dapat dilakukan dengan penjabaran seperti
seperti berikut, yaitu menghitung secara manual dengan melakukan perhitungan dengan X1 sampai X4, lalu ditambahkan X4 pada frekuensi selanjutnya, yaitu X16, secara berurut. Jadi X1 sampai dengan X4, dilanjut dengan X5 sampai X16, dilanjut dengan X17 ditambah dengan X17 sampai X26 yang merupakan hasil dari 16 ditambah 10. Didapatkan data ke-20 terletak pada X17 sampai X26, sehingga kelas yang digunakan adalah 58 dikurang 66. Dengan frekuensi mediannya adalah 10. Untuk mencari median, dapat menggunakan rumus median sama dengan tapi bawah ditambah setengah N dikurang frekuensi dibagi frekuensi median dikali C. Setelah didapatkan bahwa tapi bawahnya yaitu 58, sehingga dapat dikurangkan dengan 0,5 menghasilkan 57,5. Lalu dengan N 40, dengan frekuensi kumulatifnya adalah 12 tambah 4. 12 tambah 4 didapatkan dari frekuensi kumulatif atasnya, yaitu 4 ditambah 12, yang menghasilkan 16. Lalu frekuensi mediannya 10, dan panjang kelasnya adalah 9. Dimasukkan ke dalam rumus, dan dapat dihasilkan nilai mediannya adalah 61,1. Selanjutnya, untuk menentukan modus. Untuk menentukan kelas interval modus, perlu dilihat frekuensi terbesar pada tabel. Dapat kita lihat pada tabel, nilai frekuensi terbesar ada pada kelas 49 sampai 57. Untuk menemukan modus, rumusnya adalah modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali C. Setelah didapatkan, tepi bawahnya yaitu 48,5, dengan D1 sama dengan 8, D2 adalah 2. Untuk menemukan D1, dapat dilihat, D1 adalah pengurangan dari jumlah frekuensi. D1 merupakan pengurangan nilai frekuensi yang terletak di atas frekuensi median. Dapat dilihat di sini 12 dikurang 4 sama dengan 8, sehingga itu merupakan nilai D1-nya. Untuk D2-nya dapat dilihat pada slide selanjutnya, yaitu nilainya adalah 2. 2 didapatkan dari pengurangan nilai frekuensi yang terletak di bawah frekuensi median, sehingga dapat dikurangkan 8 dikurang 4, dan 4 dikurang 2 adalah 2, sehingga didapatkan D2-nya adalah 2. Dengan panjang kelasnya 9. Lalu masukkan ke dalam rumus, sehingga didapatkan hasil 55,7. Sekian penjabaran materi distribusi frekuensi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.